Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, perindu ridha Allah, mendamba kebahagiaan dunia akhirat. Ada satu amalan yang amalan ini bagi orang yang kenal Allah dan punya kecintaan kepada Allah, maka akan sangat menanti-nanti waktu untuk mengerjakan amalan ini, yaitu sholat. Sholat adalah satu ibadah yang sangat khusus, dengan cara yang sangat khusus. Seorang hamba di dunia yang baru setelah urusan dunia, urusan dengan sesama manusia, kemudian menghadap ke arah yang sama, baik sholat berjamaah atau tidak, intinya menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu dia berkonsentrasi, menyadari bahasanya dia lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat. Menghadap kepada Allah, menghadapkan hatinya, menghadapkan menghadapkan pikirannya. Dan dia memulai bahwasanya di saat dia memulai menghadap kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Inilah sholat dimulai dari Allahu Akbar. Kesuksesan mengagungkan Allah itu nanti akan menjadikan seorang manusia benar-benar manusia. Manusia yang dicintai oleh Allah. Manusia yang memanusiakan manusia. Manusia yang berguna. Sehingga buah dari sholat disebutkan tanhanil fahsya'i wal munkar. Menghentikan kekejian dan kemungkaran. Sehingga namanya sholat ini, lihat, dipungkasi dengan Allahu Akbar. Dimulai dengan Allahu Akbar, dipungkasi dengan Assalamualaikum. Dimulai dengan serius kita dengan Allah. Memperkuat hubungan kita dengan Allah. Jalinan kepada Allah. Dipungkasi dengan Assalamualaikum. Salam yang kita ucapkan kepada hamba-hamba Allah. Kepada sesama. Sehingga dengan sholat ini kita telah memperbaiki hubungan spesial dengan Allah. Sekaligus hubungan kepada sesama manusia. Dan kalau kita cermati di dalam doa-doa yang kita baca di dalam sholat, memang betul bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Di situ ada penghamba, yakni di situ ada pujian-pujian kepada Allah, tasbih, subhana rabbiyal a'la subhanal adzim. Di situ juga ada assalamu alaika, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, mengucapkan salam di dalam sholat kepada hamba-hamba yang soleh. Sambung hati kepada hamba-hamba Allah yang baik. Dan itulah kalau kita cermati secara singkat adalah dengan sholat kita memperbaiki hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Maka dari itu ayo kita serius di dalam sholat. Berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat, memahami sholat. Dan jangan ada yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Dan sholat adalah amalan agung. Bagi yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar. Dan karena meninggalkan sholat hukumannya besar, dosanya besar, maka sholat pun dimudahkan oleh Allah. Sholat dimudahkan, maka tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Ternyata tidak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh baring. Nggak bisa baring, boleh terlentang. Nggak bisa terlentang, cukup dengan berakkan dengan anggota tubuh, menggerakkan kepalanya. Sampai nanti menjalankan sholat dengan hatinya. Nggak bisa wudhu dengan tayamum. Nggak ada air, nggak ada debu pun bisa melaksanakan sholat, menghormat waktu. Dan begitu mudahnya. Di dalam bepergian, 4 jadi 2 rakaat dan seterusnya. Sholat sangat mudah, agung sholat. Maka dari itu jangan sampai ada yang berani meninggalkan sholat. Sholat bisa di mana saja, dengan cara apa saja. Di bumi Allah semuanya suci, bumi Allah semuanya suci, kita boleh. Memang diupayakan kalau bisa sholat berjamaah di masjid. Akan tapi mungkin ada satu keadaan yang kita bekerja di sebuah tempat yang jauh dari masjid dan seterusnya. Kita bisa di tempat kerja kita, mungkin di pasar kita melakukan sholat. Di atas daun pisang kita untuk sujud dan seterusnya. Bumi Allah suci semuanya. Selagi tidak berubah menjadi najis karena terkena kencing dan lain sebagainya. Intinya mari kita benahi, kita sadar bahwa sholat adalah kewajiban dan jangan sampai ada meninggalkan sholat. Kemudian kita sadari sholat ini adalah saat kita memadu kasih dengan Allah. Melakukan suatu ibadah yang sangat spesial. Sekaligus di situ kita ingin menjalin hubungan baik dengan sesama manusia.
Maka setelah itu akan keluar menjadi orang yang baik-baik kepada Allah dan baik kepada sama manusia. Salat. Jangan sampai ada meninggalkan salat. Jangan sampai ada orang yang meninggalkan salat. Jangan sampai ada orang meninggalkan salat. Dan kemudian, jika Anda melihat saudara-saudari yang tidak salat, ingatkan dengan kelembutan dan keindahan. Bukan untuk dihinakan. Mari kita jaga salat kita. Dan setelah itu berusaha untuk bisa khusyuk di dalam salat dengan memahami makna-maknanya. Kalau belum bisa memahami makna-maknanya, berusaha untuk khusyuk dengan mengkonsentrasi dengan lafaz yang kita baca. Awal-awal semacam itu. Agar kita terlepas daripada hiruk pikuk dunia, akan tapi saat itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendamba kemuliaan. Setiap saat kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita dengan memperbanyak ibadah, dan ibadah. Sehingga kita menemukan orang yang rajin sholat, orang rajin puasa. Hebat. Orang-orang soleh. Dia beramal. Dia berbuat baik. Haji bolak-balik. Masya Allah. Zikirnya banyak. Membaca Al-Quran luar biasa. Bahkan sangat rugi kalau orang menjalani hidup tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tergolong orang cerdas. Dia menggunakan waktu-waktunya untuk beribadah seperti tadi, puasa, sholat, dan seterusnya. Akan tapi ada satu hal yang hanya dilakukan orang yang punya kecerdasan lebih tinggi lagi. Di samping dia beribadah seperti itu tadi, puasa dan seterusnya, dia berpikir bahasanya ibadah-ibadah itu namanya ibadah qasirah. Ibadah yang bersama kematiannya akan berakhir kisah ibadahnya. Yang rajin sholat setelah mati tidak ada sholat lagi. Yang rajin puasa bersama kematiannya sudah tidak ada lagi puasa lagi. Dan berzikir baca Al-Qur'annya pun juga demikian. Akan tapi ada ibadah yang kisahnya panjang. Ini harus kita ambil. Dua-duanya kita ambil. Ibadah yang sifatnya pribadi tadi, sifatnya qasirah tadi, antara kita dengan Allah, ibadah puasa, sholat dan seterusnya, itu harus. Karena itu mengasah kedekatan hati kita dengan Allah, mengasah hati kita. Akan tapi setelah itu harus kita kembangkan menjadi ibadah, melakukan ibadah yang kisahnya panjang, yang muta'addiyah. Kita melakukan sekali akan terus mengalir rekeningnya ini, pahalanya mengalir. Ini ibadah yang terus mengalir, jariah, mengalir terus pahalanya, mengalir. Dan ini ibadah hanya dilakukan oleh orang-orang level lebih tinggi dari seorang abid. Dia tadi abid ahli ibadah. Tapi nanti lebih tinggi lagi adalah orang yang membuat kebaikan. Ulama, muslihun, yang biasa amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Nah, sudah mengarah kepada bagaimana dia setelah menjadikan dirinya baik, bagaimana menjadikan orang lain baik. Itu ibadah yang panjang kisahnya dan terus akan mengalir. Sehingga kalau bicara amal jariah, pahalanya yang mengalir bukan sekedar kita bangun masjid. Ya, membangun masjid kecerdasan. Bahwasanya dia sudah meninggal masih mengalir. Orang yang sholat di atas masjid tersebut akan mengalir pahala untuk dia. Bangun madrasah, bangun pondok pesantren. Iya, dan itulah orang cerdas. Orang cerdas. Sehingga di samping dia memang beribadah kepada Allah dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, akan tapi dia menyadari bahwasanya ini kisah sholat dan puasa akan berakhir bersama kematianku. Maka dia membangun sesuatu. Perusahaan akhirat. Proyek akhirat. Ini kecerdasan. Sehingga biarpun dia meninggal dunia masih terus mengalir. Dan ini hanya dilakukan oleh orang-orang besar. Dimulai dari imamnya orang besar baginda Nabi SAW. Yang di dalamnya ada satu gerakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Dan itu bisa sifatnya individu dan sifatnya kolektif. Dan itu bisa saja sifatnya kita langsung datang pada orang beritahu, atau sifatnya membuat satu
yang hari ini mungkin kita sebut sebagai madrasah, pesantren, tempat pendidikan. Karena ini tempat pendidikan. Yang kita buat ini, kita sudah meninggal dunia. Tapi pendidikan ini tetap berjalan mendidik orang. Sehingga orang menjadi kenal sholat, menjauhi kemaksiatan, di dalamnya beribadah. Sehingga biarpun kita di alam barzah, kita mendapatkan pahala terus mengalir. Nah, pada kesempatan ini kami ingin menggugah kerinduan Anda, kesadaran Anda bahwasanya tidak cukup Anda hanya sujud rukuk saja. Tambahkan kerinduan Anda untuk mendapatkan pangkat tinggi di hadapan Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang hanya dilakukan orang-orang besar, orang-orang hebat. Bukan derajat abid, tapi derajat ulama. Biarpun bukan ulama, tapi punya kerjaan kayak ulama. Ulama itu kenapa kok pangkatnya tinggi? Ulama pangkatnya tinggi karena apa? Dia itu bukan sekedar mengurusi dirinya, tapi sudah mengurusi orang lain. Biarpun kita bukan ulama misalnya, tapi kalau hidup kita bermanfaat untuk orang, seperti tadi bangun pesantren, lihat orang kaya raya. Dia mungkin ibadah secara pribadi dengan Allah pas-pas sholat lima waktu dan itu saja. Akan tapi di saat dia membuat suatu program yang besar, maka dia cerdas, pahalanya akan mengalir pada dia. Bahkan di saat di pesantren tersebut ada muncul ulama-ulama, dia mendapatkan pahala. Ini pahala amal yang terus mengalir, amal jariah. Maka pada saat ini kami ingin menggugah Anda. Hei orang yang punya kekayaan. Tidak cukup dengan sholat Anda. Ayo lakukan kebaikan dengan kekayaan Anda. Untuk membuat suatu program yang besar. Yang terus pahalanya mengalir di saat kita meninggal dunia. Masih terus mengalir untuk kita. Buat program untuk melestarikan semesta. Menjaga umat Nabi Muhammad dan menjaga syariat Nabi Muhammad. Dimulai dari di kampung Anda. Menghidupkan madrasah diniyah di kampung-kampung. TPQ di kampung-kampung. Pesantren-pesantren. Memakmurkan masjid musola. Ayo. Anda masuk wilayah ini, Anda cerdas. Biarpun sudah meninggal dunia, pahala tetap mengalir. Dan ini perbuatan baik. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang cerdas. Cerdas akhirat. Cerdas dengan Allah Subhanahu wa taala. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.